Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanah fil amal wal kalami wan najwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'd. Para pemirsa Kurma News dimanapun Anda berada, soimin, soimat, teriring doa semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan ibadah siam dan qiyamnya di sisa Ramadan yang sedikit ini, dengan harapan kita bersama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita di Ramadan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, soimin, soimat, rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik anugerah yang sifatnya fisik ataupun non-fisik. Ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran, tepatnya dalam Quran surah Yunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan karunia, anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian, falyafrahu, hendaknya kalian bergembira. Ini sangat jelas bahwa ternyata anugerah, karunia, rahmat itu datangnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran Islam sudah lebih dulu mengajarkan sekaligus mengingatkan kepada manusia tentang kekayaan, tentang rezeki tersebut. Bukan hanya manusia itu bisa menerima, tetapi juga harus bisa berbagi. Bukan hanya sekedar manusia itu bisa berusaha mendapatkan, memperoleh, tapi juga harus bisa membagi-bagikannya kepada orang lain juga. Disinilah Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, berzakat, berimpak, bersedekah menjadi relevan dalam Islam. Jadi zakat, sedekah, infak itu menjadi relevan dalam Islam. Karena sedemikian pentingnya, urgennya zakat tersebut, sehingganya Islam memposisikan bahwa zakat adalah merupakan bagian daripada pilar yang pokok dalam berislam. Saya ulangi, sedemikian pentingnya zakat, ya, infak, ya, sedekah itu adalah merupakan bagian daripada pilar-pilar terpenting di dalam berislam. Ini senada dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis yang sangat familiar sekali. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajjil bait wa shaumi Ramadan atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibangunnya Islam atas 5 pondasi, kata Nabi. Atau dalam kalimat lain dijelaskan bahwasanya bangunan Islam itu dengan 5 bangunan, 5 pondasi. Apa saja 5 pondasi tersebut? Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, dia mendirikan salat. Yang ketiga, dia mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah mengerjakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan yang kelima adalah mengerjakan ibadah puasa. Seseorang yang telah melakukan atau melaksanakan atau menunaikan zakat, maka itu adalah merupakan bagian daripada penerapan rukun Islam yang ketiga. Artinya apa? Artinya bahwasanya dalam
urutan rukun Islam, bahwasanya zakat itu adalah merupakan satu deret atau menempati satu deret rukun setelah sholat. Saya ulangi, bahwa zakat dalam urutan rukun Islam itu menempati satu deret, satu leteng rukun setelah sholat. Yang kita ketahui Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang paling diutamakan dalam Islam. Kenapa sholat merupakan ibadah yang paling diutamakan dalam Islam? Karena sholat adalah merupakan cerminan dan juga praktik konkret, praktik nyata dari penghambaan seorang manusia, seorang hamba kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika seseorang melaksanakan atau menunaikan zakat, maka kekokohan agama Islam dalam dirinya, dalam tubuhnya itu menjadi kuat. Dengan kata lain, salah satu penunjang sarana untuk mengokohkan keislaman jati diri seseorang, yakni dengan mengeluarkan zakat. Bahkan Soimin soimat, Al-Quran pun sering menggandengkan kalimat zakat setelah sholat. Setidaknya Al-Fakir menemukan ada 24 titik ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah sholat dan zakat secara bergandengan, secara beriringan. Jadi sholat, zakat, ya. Setidaknya ada 24 titik ayat yang Al-Fakir dapatkan dalam Al-Quran mengenai perintah sholat dan zakat secara bergandengan, secara beriringan. Jadi sesuai tadi yang disampaikan bahwasanya zakat dan sholat itu adalah satu deret dia, satu rukun. Maka satu ayat, ya, yang Al-Fakir kemukakan bahwasanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqamus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha basirum bima ta'malun. Dirikanlah salat, kata Allah, tunaikan zakat, dan kebaikan-kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini, para pemirsa, bahwasanya sangat jelas sekali Allah memerintahkan syariat salat, syariat zakat, ya. Artinya ketika satu syariat itu diabadikan dalam Al-Quran, ketika kita tidak melaksanakannya, maka berdosa bagi kita. Selanjutnya Allah menjelaskan juga kebaikan-kebaikan yang kita usahakan, ya, yang mana kebaikan itu untuk diri kita, ya, maka jelas tentu kamu akan mendapatkan pahalanya. Bapak Ibu, ya, bahwasanya ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang sifatnya langsung dengan Allah horizontal, ada juga ibadah yang kaitannya dengan Allah itu vertikal, ya. Ibadah mahdhah ada juga yang kaitannya dengan sosial, kemaslahatan, ya, artinya horizontal. Maka ketika kita beribadah langsung kepada Allah, itu mendapatkan ganjaran pahala, apalagi ibadah kita yang berkaitan dengan manusia. Artinya jelas mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat adalah merupakan ibadah yang urutannya, ya, kaitannya selain dengan Allah juga adalah dengan manusia. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berfaedah, bermanfaat bagi orang lain. Hadirin para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kiranya yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Ayo kita keluarkan zakat sebelum waktunya berakhir, dan insya Allah dengan zakat tersebut akan bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan kita, terutama bagi orang yang berpuasa, yang mungkin dalam puasanya telah melakukan semacam dosa-dosa kecil. Insya Allah
dengan zakat itu akan menjadi penyempurna daripada ibadah kita. Dan dengan zakat yang kita keluarkan juga merupakan menjadi wa tu'matun lil masakin, bahan makanan untuk orang-orang fakir miskin. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Idul Fitri adalah lentera, izinkan membuka hatinya dengan maaf, agar cahayanya menembus jiwa fitrah dari setiap hilaf. Sucikan hati dengan zikir, cerahkan hati dengan pikir, teruslah bersyukur dengan menebar senyuman. Dengan kerendahan hati, kami atas nama keluarga besar Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Berau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali menjadi insan yang lebih baik dalam kehidupan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.